Halo teman-teman, nama saya Yudi Abdullah. Di sini saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara menyelesaikan sebuah soal matriks dan sistem persamaan linear dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang mana dengan menggunakan Microsoft Excel, kita dapat mempermudah dalam pengerjaan soal matriks ataupun sistem persamaan linear. Nah, di sini saya memberikan contoh soal yang harus dikerjakan berupa contoh soal matriks yang berordokan 2x2 ya. Tapi sebelum kita menyelesaikan soal ini, ada syarat pertama yang harus dipenuhi, yaitu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu analisis topik. Bisa dilihat di pojok kanan atas bahwa di pojok kanan atas masih kosong ya, belum ada ciri bahwa kita menggunakan fitur analisis topik. Nah, untuk mengaktifkannya kita pilih ke file, lalu kita pilih option di paling bawah. Setelah muncul option, kita pilih add-ins. Nah, yang itu, lalu klik, maka akan muncul analisis topik. Nah, yang itu kita pilih yang paling atas saja, lalu kita pilih go. Nah, kalau sudah seperti ini akan muncul analisis topik ya. Kita pilih yang paling atas aja, kita centang, lalu kita klik OK. Maka akan ada perubahan pada pojok kanan atas, yaitu data analisis dari fitur analisis topik itu sudah aktif. Tuh, maka dengan aktifnya fitur analisis topik ini kita bisa menyelesaikan soal matriks. Nah, pertama di situ kan saya sudah memberikan pertanyaan, yaitu berapa sih matriks A ditambah matriks B itu. Nah, cara penyelesaiannya kita harus menentukan terlebih dahulu ordonya gitu. Karena di situ ordonya 2x2, maka hasilnya pun akan berordo 2x2. Maka kita blok sesuai dengan matriks A itu, kita blok 2 berordo 2x2. Kalau sudah diblok, ada syarat penting dan utama untuk menyelesaikan matriks, yaitu jangan melupakan sama dengan gitu. Nah, kalau sudah ditulis sama dengan, kita blok matriks A, maka akan melingkar seperti itu. Karena di situ perintahnya penjumlahan, maka kita tulis tambah, lalu kita masukkan matriks B. Nah, kalau sudah seperti itu, kita klik Ctrl Shift Enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Gitu. Nah, yang kedua pun sama ya. Kita tinggal masukkan seperti tadi, jangan lupa diblok dulu sesuai dengan ordonya. Lalu klik sama dengan, jangan lupa ya, karena kalau tidak pakai sama dengan maka tidak akan melingkar. Kita masukkan matriks A, karena perintah nomor 2 itu dikurangkan, maka kita klik kurang, lalu dimasukkan lagi matriks B itu. Setelah itu kita Ctrl Shift Enter, maka hasilnya akan muncul gitu. Nah, bagaimana nih kalau misalkan seperti nomor 3, bahwa di situ perintahnya itu mengalihkan antara matriks A dan matriks B. Nah, untuk mengalihkan matriks ini ada rumus khusus yang harus digunakan, yaitu matriks multiple atau M-mult. Untuk menyelesaikannya kita terlebih dahulu blok ordonya, lalu masukkan sama dengan, dan kita gunakan rumus yang barusannya,
yaitu mmult. Nah, jangan lupa di situ kan ada perintah bahwa kalau menggunakan rumus ini kita harus menggunakan juga kurung buka gitu. Maka di situ akan ada perintah baru yaitu array 1 titik koma array 2. Maksudnya kita harus memasukkan matriks A lalu memakai titik koma. Setelah itu kita masukkan matriks B itu. Kalau misalkan di kalian perintahnya array 1, array 2, maka kalian gunakan koma saja. Karena di sini menggunakan titik koma, maka titik koma. Itu. Setelah itu kita klik Ctrl Shift Enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, yang terakhir di sini saya menyajikan bahwa kita harus mencari determinan A. Nah, caranya sama seperti yang awal gitu. Tapi kan di sini hanya mencari determinan A saja gitu. Maka kita klik saja sama dengan dan gunakan rumus khusus yaitu matriks determinan atau mdeterm. Nah, kalau sudah seperti ini sama ya seperti yang pengkalian, wajib menggunakan kurung buka. Lalu kita masukkan array. Arraynya itu yang mana yang akan kita cari itu, karena di sini kita akan mencari determinan A, maka kita masukkan matriks A gitu. Kita blok semuanya matriks A. Nah, lalu kurung tutup. Lalu klik seperti tadi, Ctrl Shift Enter, maka hasilnya akan ada. Nah, selanjutnya di sini saya memberikan contoh soal matriks yang berordokan 2 x 3. Kalau yang tadi kan sudah jelas gitu ya. Ordonya 2 x 2, maka hasilnya pun akan sama, yaitu berordo 2 x 2 juga. Kalau ini gimana nih? Ya kita coba dulu ya, ambil dari ordo yang pertama yaitu 2 x 3, maka hasilnya kita ambil dulu, samain sama seperti yang awal, itu 2 x 2 itu. Kita blok terlebih dahulu seperti tadi, 2 x 2. Sudah diblok seperti ini, kita tulis seperti tadi ya, sama dengan Nah, tadi kan untuk mengalihkan kita menggunakan rumus gitu. Nah, kita masukkan rumus yang tadi, yaitu rumus pengkalian atau rumusnya itu mmult. Nah, jangan lupa pakai kurung buka, lalu masukkan matriks A semuanya ya, jangan 2 x 2 saja, tapi semua matriks A kita masukkan. Lalu masukkan juga matriks B, itu semuanya. Jangan lupa pakai titik koma ya untuk pemisah. Lalu kurung tutup dan Ctrl Shift Enter, maka hasilnya akan muncul gitu. Nah, tadi kan 2 x 3. Sekarang langsung saja ke contoh soal matriks yang berordo 4 x 4. Itu. Nah, di sini kan sudah ada ya. Matriksnya berordo 4 x 4. Nah, perintahnya berapa sih determinan dari matriks tersebut? Kita klik saja seperti yang tadi, yang awal, sama dengan mdeterm, lalu kurung buka, masukkan matriksnya semuanya, lalu kurung tutup dan klik Ctrl Shift Enter, maka hasilnya akan ada, yaitu 0 ya.
Oke, selanjutnya di sini kita harus mencari inverse dari matriks tersebut. Nah, ini matriks yang berbeda ya. Kita harus mencari berapa inverse dari matriks tersebut. Itu ada rumus khusus yang digunakan dalam mencari inverse, yaitu M inverse. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu untuk mengisi berapa inverse-nya, itu kita blok sesuai dengan ordernya. Lalu kita klik sama dengan ya, masukkan rumusnya matriks inverse, lalu kurung buka dan masukkan matriksnya. Nah, kurung tutup, lalu Ctrl Shift Enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini gitu. Oke, selanjutnya di sini saya memberikan contoh soal sistem persamaan linear, yang mana untuk menyelesaikannya kita perlu menggunakan bentuk matriks, atau kita harus mengubah dulu bentuk sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk matriks seperti ini gitu. Jangan lupa pakai XY sebagai simbol itu ya, untuk membedakan gitu. Nah, tinggal masukkan ke dalam kolom seperti ini, dibuat seperti matriks itu. Karena di situ 4x ditambah 3y sama dengan 34, maka kita masukkan cukup angkanya saja 4, 3, lalu masukkan 34 di sebelah kanan, dan yang bawah juga sama ya. Kita masukkan 5x tambah y sama dengan 37, jadi 51, di paling ujung kanan itu 37 gitu. Nah, lalu kita siapkan kotak yang berorder 2x2 ini untuk mengisi itu. Nah, cara ngisinya itu pakai rumus inverse gitu ya, rumus matriks yang tadi itu. Kita blok dulu seperti tadi, masukkan rumus inverse, masukkan matriksnya, tutup, lalu Ctrl Shift Enter, maka akan muncul hasilnya seperti ini itu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal masukkan kembali atau ketik ulang yang jumlahnya yang 34 sama 37. Nah, tinggal dimasukkan atau dipindahkan ke sebelah kanan gitu, supaya mempermudah gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mencari nilai X dan Y tersebut dengan menggunakan rumus matrik yang tadi, M mod atau pengkalian gitu. Jadi kita akan mengalihkan antara hasil dari inverse dengan 34 dan 37 tersebut. Kita masukkan M mod, kurung buka, masukkan yang tadi hasil inverse semuanya. Nah, titik koma, masukkan yang 34 dan 37, diblok saja, lalu klik Ctrl Shift Enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, bila mana ragu, bisa dicek secara manual karena sama isinya gitu. Mungkin segitu saja tutorialnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.